Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast segmen Market Buzz dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Yaya Setiatmaja. Beliau ini adalah Presiden Direktur dari BCA. Kalau tadi kita sudah melihat kinerja keuangannya yang sangat apik begitu ya, membukukan rekor di 2022, kita lihat pemirsa dari indikator fundamental. Yang pertama ada market cap-nya ini 1.078 triliun, nomor 1 di Bursa Efek Indonesia, paling besar di antara bukan hanya emiten perbankan, semua emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Asetnya 1.314 triliun rupiah, pernya 26,48 kali, PBV 4,88 kali. Jadi sekilas indikator fundamental dari emiten BCA. Oke, kita lanjutkan perbincangan ini. BCA menerapkan transfer antar rekening turun menjadi Rp1. Apakah sudah berlaku dan efektivitasnya untuk perusahaan seperti apa Pak Yaya? Ya, jadi begini, memang jiwanya sebenarnya. Tadinya minimum transfer itu hanya 10.000 ya. Tetapi kita mau meyakinkan masyarakat any amount istilahnya. Berapapun jumlahnya, mau Rp500, Rp10 pun bisa. Tapi gitu BI-Fast-nya kan 2.500. Kalau antar bank ya harus bayar 2.500. Oh, kalau sesama BCA tapi mau sesama BCA kan Rp500, Rp400 masih bisa ditransfer. Bisa dan itu free. Enggak, kita kalau antar rekening di bank kita sendiri itu enggak ada biaya. Jadi any amount lah. Efektivitasnya untuk perusahaan apa sih Pak? Enggak, hanya mau dari segi kemudahan masyarakat. Jadi segala apa produk yang kita ciptakan tidak sepenuhnya untuk cari profit. Oh, okay. Contoh flashcard. Flashcard juga jujur aja profitnya hampir nggak ada. Banyakan investment. Tetapi ini untuk menolong masyarakat, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Nah, transfer ini pun demikian. Jadi kalau kebetulan mau transfer 9.000, wah kalau dulu nggak bisa, mesti 10.000 lebih. Sekarang 9.000 pun bisa, Rp500 pun bisa. Jadi lebih memberikan rasa kemudahan kepada nasabah, nggak usah mikir-mikir lagi minimalnya berapa, any amount transfer aja, Rp1 pun jadi. Nggak ada alasan, ini nominalnya kekecilan nih. Iya, jadi kita layani 50.000 misalnya. Layani seluruh kebutuhan masyarakat, intinya itu aja message-nya. Ya mungkin sih nggak ada orang transfer Rp1 kan ya, atau Rp5 pun nggak ada gitu ya. Tetapi ya kita meyakinkan bahwa any amount, nah itu dengan ekstrimnya kita bilang Rp1 pun oke gitu. Oke. Jadinya tuh ya nasabah jauh lebih nyaman begitu ya? Ya, jadi nggak usah mikir berapa sih minimum baru bisa transfer, any amount bisa transfer. Gitu. Berapa sih jumlah nasabah dari BCA per saat ini Pak? Kalau rekening kita tuh udah 34 juta. Berarti rekening. udah sesuai dengan target kan, 30 juta ya, targetnya? Target kita 30 juta. Kalau jumlah nasabah kira-kira 28,6, karena kan ada orang yang punya rekeningnya 1 atau 2 lebih ya, jadi memang secara rekening 34,6 juta, tetapi secara total nasabah 28,6 juta. Total nasabah 28,6 juta. Ya. Sisanya tadi adalah? Total rekening. Total rekening. Nah, berarti ada yang punya rekening ada 2. double. Bisa ada 1 di Tapan, 3. 1 di Tapres, 1 di Giro gitu kan. Okay. Nah, itu ada. Kalau target nasabah 2023 berapa nih Pak? Ya kita kalau bisa, jadi gini, kita konsolidasi dulu. Karena kita menyadari ya, jumlah rekening dengan transaksi ini berbeda. Kalau hanya jumlah rekening yang kita lihat ya, belum tentu dia bertransaksi. Betul. Nah, jadi tahun ini kita lebih mengkonsolidasi bagaimana kita liatin yang masih saldo-saldo minim ya, belum banyak transaksi, apa sih kesulitannya atau kenapa gitu ya, supaya ini juga beraktivitas. Karena apa? Yang menguntungkan perbankan adalah kalau rekeningnya banyak dan aktivitasnya banyak. Bukan kalau cuma jumlah rekeningnya, banyak, tapi diem aja. Mungkin 50% saldonya 0 ya sama juga bohong istilahnya kan. Jadi kita akan mengkonsolidasikan juga ya. Tentu kita akan terus menargetkan bertambah ya, tetapi dengan lebih yang berkualitas gitu. Kira-kira gitu. Oke, bagaimana dengan skema penyaluran kredit di 2023 Pak? Kredit berbagai macam ya. Kita lihat kemarin misalnya waktu ulang tahun BCA, kita mengadakan suatu hybrid expo. Artinya secara virtual bisa, secara fisik juga di setiap kota, di Jakarta, Surabaya, kemudian di Bandung, di Malang ya kita adakan, Makassar juga kita adakan, dan hasilnya luar biasa, melebihi daripada dulu sebelum COVID. Waktu COVID sempat turun drop sampai rendah sekali, tetapi sekarang dengan adanya hybrid transaction ini,
Jadi nasabah bebas mau datang melihat secara fisik bisa, mau memilih secara virtual juga bisa, ya dengan website aja. Nah ini ternyata sukses sekali dan suku bunga juga kita turunkan, bahkan ada yang 2,66%, 3,66% ya sesuai ulang tahun kita 66 tahun kemarin ya. 66 tahun, Pak? Iya, jadi nasabah banyak yang berkata sama saya, kapan sih 100%, 100 tahun supaya dapat diskon 100% gitu ya. Karena kemarin waktu usia 66 kita juga ada banjir diskon 66%. Jadi orang menunggu 100 tahun gitu, jadi gratisan nanti ya. Nah, bunga kredit kita tekan, volumenya meningkat ya. Dan di samping itu kita juga coba meningkatkan dari SME, komersial, dan korporasi. Dari korporasi saya rasa banyak sekali permintaan-permintaan infrastruktur, kemudian dari makanan, minuman, dan juga dari pertambangan ya. Saya pikir hal-hal ini sangat menjanjikan untuk terus kita mengembangkan perkreditan di Indonesia karena ya kita harapkan kan di negara lain takut resesi, saya yakin di Indonesia nggak ada resesi harusnya gitu ya. Meskipun kita tetap harus optimis dan harus juga waspada ya, anytime can happen. Tetapi saya yakin lah dengan kemampuan ekonomi kita berkembang, ekspor kita masih bagus, dari CPO bagus, kemudian dari pertambangan juga bagus ya. Ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh perekonomian di Indonesia. Oke, ini Pak Yahya loh yang bilang orang nomor 1 BCA. Bahwa ya nggak ada lah ya. Ya jangan terlalu khawatir lah. Jangan terlalu khawatir, tapi kita harus waspada boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, begitu menabung harus terus menabung. Membeli rumah tetap membeli rumah kalau ada kesempatan untuk membeli rumah. Untuk investasi, itu bukan kredit konsumen loh, bukan konsumsi, konsumsi, itu konsumen, kebutuhan. Karena sekali invest itu nggak habis, daripada bayar kos-kosan terus, duit hilang. Nah, kalau KPR jadi itu Pak kan Yaya yang termasuk cicilan, pro KPR ya, punya rumah sendiri dibandingkan dengan sewa terus iya. begitu ya. Oke Pak Yaya, berapa target pertumbuhan kredit 2023? Ya kita mengharapkan di atas 10% lah, kalau bisa sampai 12%. Kalau 2022 lalu berapa Pak? 11,7. 11,7, paling tidak mendekati, kalau bisa lebih lah, begitu ya? Kira-kira ya, kalau bisa 12. Karena kan base-nya makin besar. Kan dari tahun lalu udah naik 11,7, artinya basisnya udah makin tinggi kan. Naik dari sini kita harapkan 10-12% lah. Oke, tahun 2022 BCA juga ada melangsungkan dua event kalau nggak salah yang berkaitan dengan UMKM ya Pak? Oh ya, UMKM Fest. Ya jadi gini, filosofi kita UMKM ini dibantu bukan hanya kredit tok, tetapi bagaimana mereka jualan. Kalau nggak bisa jualan, bagaimana mau tarik kredit? Benar. Itu kan konsepnya adalah itu. Sebab itu UMKM Fest membantu para merchant kita untuk jualan. Sediakan platform, bahkan sampai ada beberapa yang bisa ekspor, kita sediakan channel untuk itu gitu. Itulah kenapa kita bikin UMKM Fest, dan terutama bangga lokal. Kita juga mensupport produk-produk bangga lokal, produk-produk lokal, bagaimana para retailer kita ini bisa meningkatkan kemampuannya, menjaga quality barangnya, tetapi bisa melakukan ekspor dari hasil karya mereka. Ini harapan kita, sebab itu kita adakan acara UMKM Fest tadi ya. Oke, bukan hanya menyalurkan kredit ataupun UMKM ini menarik kredit, tapi ini kreditnya memberikan efektif sarana untuk jualan dulu dong gitu. Kalau nggak bisa jualan bagaimana mau narik kredit gitu, buat apa? Nggak ada kredit modal kerja. Namanya kredit modal kerja itu kalau ada kerja. Kalau ada kerja itu kalau ada penjualan. Nah penjualan ini membutuhkan kredit modal kerja. Nah jualannya dulu kita bantu. Oke. Kreditnya menyusul. Pak Yahya, selain menjadi perusahaan dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia tembus 1.000 triliun rupiah, kemudian kinerjanya rekor, kemudian nomor 1 terbaik versi majalah Forbes di 2022, itu mempertahankannya susah nggak sih Pak? Nanti kita bahas ya Pak ya. Ya. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan satu segmen terakhir berbincang bersama dengan Presiden Direktur dari BCA usai jeda pariwara berikut.